sangat memuaskan lah. Orang situ bilang cuma 12 petik, aku sampai lah taunya berapa petik? Sampai 25-30 petik. Waduh. Bohong berarti. Ini makanya saya nanam lagi ya. Lebih dari 20 petik malahan ya Pak ya. Lebih itu. Oke Pak Supri, jadi infonya Pak Supri ini petani suhu ya di dunia pergambasan kebetulan Pak Supri ya. Betul, jadi ya. Pak Supri salah satu pelaku tani di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan yang memang rutin menanam komoditi gambas ya Pak Supri ya? Iya, gambas. Oke, gambas. Nah, ini kebetulan Pak Supri untuk saat ini penanaman gambas puspita yang kedua. Yang kedua. Kedua, oke. Kalau kesan dan pesannya gimana Pak Supri untuk yang trip lalu, musim lalu gimana Pak puspita? Lalu sangat memuaskan lah. Orang situ bilang cuma 12 petik, aku sampai lah taunya berapa petik? Sampai 25-30 petik. Waduh. Bohong berarti. Ini makanya saya nanam lagi ya. Lebih dari 20 petik malahan ya Pak ya. Lebih itu banyak Iya, terbuang karena jarak tanahnya terlalu rapat ya. Oke. Banyak terbuang. Jadi banyak yang mubazir. Sekarang agak saya jarangin ini biar apa? Biar terpetik semua nanti kan. Kenapa ini Pak Supri tertarik lagi untuk melakukan penanaman gambas? Cuannya tinggi. Cuannya tinggi. Petikannya banyak ya. Petikannya banyak, modal cuma berapa? 180 yang pertama kan? 100 berapa batang itu dapat uang banyak kali. Iya. Itu kemarin kalau nggak salah kita nggak usah sebut merek. Kita kemarin ada pembanding juga Pak Supri ya. Dari merek lain yang biasa ditanam dan itu untuk hasilnya beda Pak Supri ya. Beda jauh. Hasilnya beda di berat. Kalau di berat. Kita puspita menang di berat. Memang agak bobot pendek, ya? Bobotnya ya. Padat ya. Padat jadi dan tahan di apa? Kalau di warung-warung tuh sampai seminggu tahan dia. Oh berarti ketahanan simpan. Simpan. Kalau yang lain kalau 2 hari nggak laku, kasihan yang jual kisut. Yang jual kisut ya. Kalau respon dari toke gimana Pak? Bagus sih. Bagus ya. Ya kadang di pasar itu kan ada yang apa? Ya selera orang pas waktu datang cantik oke lah ya kan, tapi kalau sudah 2 hari 3 hari nggak laku ya kasihan. Iya mubazir ya Pak. Uangnya hilang ya. Iya, kalau ini tahan agak seminggu tahan, dia masih keras posturnya. Nah oke Pak Supri, jadi untuk penanaman gambas puspita yang trip kedua ini katanya ada sedikit ada modifikasi dari budidaya sebelumnya. Kalau boleh tahu apa ini Pak? Kalau sebelumnya saya nggak potong pucuk. Oke. Ternyata setelah saya analisa dia buahnya loh dicabang-cabang banyak, makanya pucuknya saya potong biar jadi batang semua, batang utama. Jadi nggak ada batang utama, jadi batang utama semua. Jadi kan serempak tuh, daunnya bagus, cantik. Kan? Lebih keseragaman ya Pak Supri. Keseragaman. Kalau untuk jarak tanamnya gimana Pak? Ini saya jarakin 80. Kalau kemarin 50 terlalu rapat. Sekarang 80. 80 ada jarang. Kemudian ini Pak Supri, apa namanya? Untuk pengolahan lahan sendiri Pak Supri sebelum tanam bisa dibantu Pak Supri sedikit share ilmunya terkait teknik pengolahan lahan Pak Supri. Apapun jenis tanamannya, basicnya adalah bagaimana kita mengolah lahan yang benar. Betul. Dia harus gembur biar apa? Perakarannya itu mudah dia. Kayak contoh itu kan, tuh akarnya sampai ke bawah. Kalau nggak gembur, paling sedikit akarnya. Kalau akarnya banyak tuh dia makan nutrisi luasa. Akhirnya tanamannya bagus, panjang umurnya sampai 3 bulan kali petik ya kan. Mantap. Yang pertama tadi kita perlu pengolahan lahan untuk penggemburan tanah tadi. Yang pertama ya Pak Supri. Kemudian untuk pupukan dasar Pak, dasar fosfat harus diperbanyak ya. Fosfat diperbanyak ya Pak. Karena dia kalau fosfatnya nggak banyak, dia kalau kena hujan tuh cepat, orang Jawa bilang gembel lah kan namanya. Gimana itu Pak kalau gembel tuh padat, akhirnya ada bantat. Tanah tadi Pak ya. Tanah jadi susah akarnya kan gitu.
Berarti memang unsur fosfatnya harus fosfat harus dibanyakkan, jangan fokus ke N ya Pak ya. Jangan ke N-nya. Iya, karena ketika hujan turun pun itu sudah N-nya over kan. Sudah Ini fosfat gitu. yang utama itu fosfat. Oke. Pupuk kandangnya harus banyak. Pupuk kandang, kemudian fosfat dan penggemburan tanah. Tanah itu dasar. Kalau untuk jarak tanamnya tadi sekitar 80 ya, kali kalau ke pinggir ini mungkin ada sekitar 2 meter ya Pak ya. 2 meter. Oke, siap. Loh ini loh cuma lahan segini loh, banyak dapat uang, Banyak cuannya 5 juta Pak ya. lebih kemana aja berapa. Alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian ini Pak Supri, sepengalaman Pak Supri kalau untuk Puspita sendiri dengan merek yang kemarin kita tanam ya Pak Supri coba. Ada nggak perbedaan dari segi perawatan, pertama dari makannya, kemudian perawatan hama penyakitnya, atau sama aja? Kalau perawatan sama aja. Sama aja. Yang membedakan hasil ya. Hasil akhir yang membedakan. Kalau untuk ketahanan penyakit sendiri dan virus bagaimana Pak Supri? Layu, virus untuk si aman sih untuk Puspita, aman ya. Nggak ada kendala Pak ya? Nggak ada kendala. Oke Pak. Nggak ada kendala kalau virus. Paling ya ulat biasalah, wajar. Iya. Alat buah itu udah wajar. Kalau untuk daya kecambah benih kemarin aman ya Pak? Bagus, bagus persentasenya ya? Tinggi tumbuhnya ya. Iya. Tumbuh cuma sedikit lah yang nggak tumbuh. Contohnya inilah, berapa lah yang nggak tumbuh sih bisa dihitung. Ya kan? Jadi bilang 90%-an lah, 10% itu sudah wajar lah batas toleransi lah. Ya kan? Kalau untuk perawatan Pak Supri, perawatan rutin, ada tips nggak Pak Supri ya, untuk rutin, perawatan gambas? Intinya kita semaksimal mungkin itu mencegah, jangan mengobati. Iya. Mencegah Pak ya. Mencegah, jangan diobati. Sebelum dia kena jamur kita cegah dulu. Sebelum kena lalat buah kita cegah dulu, ya kan? Sebelum kena ulat kita cegah dulu. Itu dia mencegah. Coba mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau mengobati ampun susah, habis uang. Berarti kalau sudah berbicara tentang pencegahan, berarti kita harus rutin melakukan pengamatan ya Pak ya. Pengamatan minimal seminggu 2 kali kita spray lah. Iya. Gitu nampak langsung, jangan ditunda-tunda. Oh ada ini indikasi ini, oh ada ini langsung ya. Contoh ini kan cantik-cantik kan, daunnya mulus-mulus ya. Kan pencegahan terus ya. Betul. Nah kemudian ini Pak Supri, ada di beberapa daerah itu masih banyak teman-teman petani itu yang menanyakan apakah perlu penanaman gambas ini kita memakai pelanjarannya yang sistem para-para kayak gini Pak Supri. Ini wajib hukumnya. Nah, kenapa Pak Supri itu? Kenapa kita harus nanam gambas itu wajib pakai para-para? Kalau nggak pakai para, ini pakai para-para aja saya bilang. Dia kena ini aja melungker, orang Jawa bilang apa namanya itu? Nggak bisa lurus, apalagi pakai para-para ya kan? Ini pakai para-para dia ekornya tuh nyangkut aja. Masih bengkok ya Pak? Masih bengkok. Kalau nggak pakai para-para ya kayak apa? Nggak cantik dia hasilnya. Wajib hukumnya para-para. Pakai para-para aja kita harus rutin ngecek apakah dia nyangkut. Kalau nyangkut kita buang sangkutnya biar lurus kan. Karena salah satu faktor tadi untuk memastikan buah tadi normal. Iya normal ya? Bisa lurus, bisa panjang. Itu biasanya kalau buah-buah abnormal yang sudah bengkok gitu, itu kalau masuk sortiran di toke Pak, di sortir ya? Atau di gimana? Sortir ya enggak ya murah ya. Beli murah. Oke. Berarti memang ya gridnya ya paling sortiran, namanya sortiran yang murah. Iya murah ya Pak ya. Berarti para-para kemudian jarak tanam memang harus sangat diperhatikan ya Pak ya. Kalau terlalu rapat nanti susah kita panennya. Nggak tahu ngerti itu udah gede dia. Iya. Kalau kayak gini masih iya, tapi kalau udah rimbun kayak kemarin tuh, wah pusing nih. Nggak tahu udah gede kelewatan panennya. Ini kan sekarang kita kan sudah mulai memasuki musim kemarau ini Pak Supri. Hujan udah mulai jarang-jarang lah ya. Kalau ketika waktu kita melakukan penanaman musim lalu itu kan curah hujan lumayan sering ya Pak ya. Itu untuk penyakit Pak seperti jamur ataupun cendawan bagaimana Pak? Saya menggunakan bahan aktif Mancozeb ya. Mancozeb ya? Ya terserah merek apa. Iya betul. Bahan aktif Mancozeb. Yang murah-murah aja dulu. Aman ya Pak ya? Aman. Nanti kalau sudah ada kita tingkatkan yang lain. Bahan aktif yang lain. Kalau Mancozeb masih oke, Mancozeb aja dulu ya. Tapi sepengetahuan Pak Supri di daerah sini untuk petani-petani yang menanam gambas itu sering ketemu ini nggak Pak, kasus-kasus kena virus gitu tanamannya? Waduh, sering ya Pak. Sering, orang itu paling nggak bisa ngatasi itu lalat buah. Lalat buah. Nah, itu kan karena waktu buah itu pada busuk ya kan? Iya. Iya itu
Mungkin dia malas belajar atau nggak mau tanya, nggak tahu saya. Kalau misalkan kayak virus ini Pak, virus yang kayak virus kuning, Virus kuning itu kalau saya, aduh, itu aku bilang pencegahan wajib. pencegahan ya Pak ya. Kalau udah kena ya cabut aja. Susah. Tapi ini kalau kita lihat aman semuanya. Aman deh, ngolas dah. Virus nggak ada. Ngodaunya cantik. Yang layu ataupun mati nggak ada ya Pak ya. Ada karena pencegahannya wajib. Siap. Kalau dicegah terus ya jangan sampai penyakit itu datang. Kalau udah datang kan tuh masuk IGD berat. Berat ya, bisa diobatin berat. Iya, biayanya lebih besar, Lebih Pak ya. besar Lebih kalau bengkak, dicegah ya. ya bengkak. Betul kan.